Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mahrani dengan NIM 2022-10910, kelas A, Program Studi Ilmu Komputer. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang migrasi aplikasi ke cloud dan migrasi server klien jaringan. Migrasi ke cloud. Migrasi cloud merupakan proses memindahkan data, aplikasi, atau elemen perusahaan lainnya dari lokal ke cloud computing. Ada beberapa jenis migrasi cloud yang dapat dilakukan perusahaan, yakni salah satu model paling umum adalah transfer data dan aplikasi dari data lokal di lokasi ke cloud public. Tetapi, pada migrasi cloud juga dapat memerlukan pemindahan data dan aplikasi dari satu platform atau penyedia cloud ke yang lain, model yang dikenal sebagai migrasi cloud ke cloud. Jenis migrasi ketiga adalah migrasi cloud terbalik, repatriasi cloud atau keluarnya cloud, di mana data atau aplikasi dipindahkan dari cloud dan kembali ke pusat data lokal. Manfaat migrasi cloud. Manfaat dari cloud migration adalah untuk menghosting aplikasi dan data di lingkungan TI yang seefektif mungkin, berdasarkan faktor-faktor seperti biaya, kinerja, dan keamanan. Misalnya, banyak organisasi melakukan migrasi aplikasi dan data lokal dari pusat data lokal mereka ke infrastruktur cloud publik untuk memanfaatkan keuntungan seperti elastisitas yang lebih besar, penyediaan layanan mandiri, redundansi, dan model bayar per penggunaan yang fleksibel. Strategi migrasi ke cloud. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam melakukan migrasi ke cloud, yaitu pertama, rehosting, atau sering juga disebut sebagai lift and shift, adalah penempatan aplikasi bisnis di infrastruktur baru. Dalam hal ini, layanan cloud IaaS, migrasi dengan cara ini tidak jauh beda dengan memindahkan aplikasi bisnis ke perangkat keras baru. Pengelola sistem mungkin perlu melakukan perubahan konfigurasi untuk penyesuaian dengan lingkungan cloud computing, namun tidak perlu merombak arsitektur aplikasi. Yang kedua, refactoring. Dengan strategi refactoring, perusahaan tidak lagi sekedar memindahkan aplikasi lama dari infrastruktur on-premise dan mengkonfigurasi ulang, tetapi juga mengandalkan platform perangkat lunak dari penyedia layanan cloud computing. Karena dalam skema ini, aplikasi lama akan menggunakan layanan PaaS. Pengelola sistem tidak lagi perlu memikirkan administrasi infrastruktur dasarnya. Layanan PaaS yang dipilih masih backward compatible. Artinya, pengembang aplikasi masih menggunakan bahasa pemrograman, kerangka kerja atau framework, dan teknologi kontainer yang sudah digunakan sebelumnya. Namun, kali ini semua platform tersebut dikelola oleh penyedia cloud computing, bukan lagi oleh tenaga IT perusahaan. Yang ketiga, revise atau re-architected. Dalam beberapa kasus, aplikasi bisnis yang dipindahkan ke layanan cloud mungkin tidak dapat dipindahkan begitu saja ke layanan PaaS yang sudah dipilih tanpa perubahan mendasar, seperti migrasi refaktor. Opsi ini dipilih bila Anda masih ingin memanfaatkan kode aplikasi yang sudah ada, tetapi aplikasi lama ini harus dirombak arsitekturnya agar dapat memanfaatkan layanan cloud computing dengan maksimal. Yang keempat itu rebuild.
Ketika hendak menjalani proses migrasi, pengembang aplikasi Anda mungkin memutuskan bahwa lebih mudah untuk membangun aplikasi dari awal daripada melakukan revisi. Aplikasi yang dibangun ulang ini akan sepenuhnya menggunakan fasilitas dan fitur dari penyedia PaaS. Dan yang terakhir itu repace. Pada strategi ini, perusahaan Anda memutuskan untuk meninggalkan aplikasi lama sepenuhnya dan pindah ke layanan SaaS. Keuntungannya, Anda tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pengembangan dan pemeliharaan. Di sisi lain, solusi SaaS juga berisiko ketergantungan, dan perusahaan Anda harus mempersiapkan strategi migrasi data bila diperlukan. Migrasi server klien jaringan. Migrasi adalah perpindahan data dari sebuah akun layanan ke akun layanan lain. Sedangkan jaringan klien server didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan proses meminta data dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut. Jadi, migrasi server klien jaringan adalah proses perpindahan data dari suatu arsitektur jaringan komputer yang digunakan untuk melakukan proses meminta data, dan server juga memiliki tugas untuk merespon beberapa data yang diminta tersebut. Jenis server beserta fungsinya. Yang pertama, web server adalah sebuah jaringan komputer yang melayani khusus permintaan HTTP dan HTTPS. Web server menerima kode sedemikian rupa dari browser, lalu mengirimnya kembali dalam bentuk halaman web. Web server memiliki fungsi utama, mengirim berkas yang diminta oleh pengguna sebelumnya melalui browser dengan protokol khusus, sehingga pengguna dapat mengakses berupa teks, gambar, video, dan sebagainya melalui browser. Yang kedua, mail server adalah server yang melayani pengguna dalam bertukar pesan ke sesama pengguna secara elektronik. Mail server berfungsi untuk bertukar pesan ke sesama pengguna dengan beberapa langkah protokol mail dengan file yang terdukung berupa teks, gambar, dan lainnya sesuai klien web yang digunakan. Yang ketiga, database server adalah jaringan komputer yang memberikan layanan berupa pengelolaan basis data serta menerima permintaan klien untuk mengakses basis data pada server. Fungsi database server sendiri adalah memberikan pengguna berupa layanan big data yang teratur sehingga mudah untuk melakukan pencarian. Yang keempat, file server adalah jaringan komputer yang memberikan akses berupa lokasi disk. Lokasi disk tersebut berisikan file seperti gambar, video, musik, database, dokumen, dan lain-lain. Fungsi utama dari file server adalah sebagai jantung sebuah jaringan komputer yang cepat, dengan kapasitas hard disk besar seperti RAM tinggi. Server ini memungkinkan untuk mengontrol komunikasi dan informasi antar komponen jaringan. Klien dapat mengakses layanan berupa manajemen file, upload data, download data, dan sebagainya pada server. Dan yang terakhir itu proxy server, merupakan jaringan komputer yang memiliki peran sangat positif bagi pengguna. Proxy server sendiri berperan sebagai perantara antara pengguna dengan web server. Fungsi utama proxy server adalah untuk mengamankan IP address pengguna saat menjelajahi internet.
IP address mudah terlihat saat tidak dilindungi oleh proxy, sehingga rawan tersebar virus, malware, hingga informasi sandi tersimpan pada browser. Cara kerja server klien jaringan. Sistem klien dan server berjalan setidaknya pada dua sistem komputer yang berbeda. Biasanya, sebuah server melayani beberapa komputer klien, walaupun mungkin ada juga yang hanya melayani satu klien saja. Itu yang dinamakan peer-to-peer atau point-to-point. Klien merupakan sebuah komputer desktop yang terhubung ke jaringan. Apabila pemakai ingin mengakses informasi, bagian aplikasi klien mengeluarkan permintaan yang dikeluarkan melalui jaringan kepada server, atau dikirimkan melalui jaringan kepada server. Server kemudian menjalankan permintaan dan mengirimkan informasi tersebut kembali kepada klien. Proses server berperan sebagai aplikasi yang mengelola sumber daya milik bersama seperti database, printer, atau jalur komunikasi. Sedangkan proses klien meliputi program-program untuk mengirimkan pesan permintaan pada server serta melakukan pengaksesan pada data seperti mengedit, menghapus, atau menambah data. Contoh server klien jaringan. Contoh klien server mengacu pada desain aplikasi atau macam dari arsitektur aplikasi klien server. Di antaranya yaitu pertama, one tier atau standalone. Pada arsitektur ini, semua pemrosesan dilakukan pada mainframe. Tipe model ini ialah di mana semua proses terjadi secara terpusat yang dikenal sebagai basis host. Kekurangan yang terjadi pada tipe ini yaitu semakin banyak user yang mengakses, maka akan semakin kewalahan. Model kedua yaitu client server, two-tier. Ialah model aplikasi yang pemrosesannya terjadi pada klien dan server. Model ini ialah tipikal aplikasi dengan banyak klien dan server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. Yang ketiga yaitu three-tier, merupakan sebuah arsitektur dari klien server yang sudah diinovasi. Pada arsitektur tipe ini, terdapat application server yang berdiri di antara klien dan database server. Arsitektur semacam ini banyak diterapkan dengan menggunakan web application karena dengan demikian komputer klien akan melakukan instalasi web browser. Dan model yang terakhir yaitu model keempat, ialah multi-tier. Model ini sangat mirip dengan model sebelumnya, yaitu three-tier. Perbedaannya terletak pada adanya business logic service. Business logic server. Model keempat yang merupakan arsitektur dari client server ini memberikan bentuk three-tier yang diperluas dalam bentuk fisik yang terdistribusi. Baiklah, itulah tadi presentase yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.